Lu punya temen dekat dan lu pacaran sama perempuan. Terus perempuannya itu bahasanya selingkuh sama temen dekat lu. Iya. Dan lu newakin mereka di Iya. kamar kos. Deep Talk, diskusi pasti kepentok. Pas mentok Jul. Setoksik gitu emang. Setoksik itu. Setoksik itu. Seru Toxic banget. banget. Iya. Menurut gua ya. Iya. Tapi berarti ini perjalanan kisah apa cinta, pertemanan apa gimana? Mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Dan berdampak besar sama kehidupan gua ke depannya juga. Sampai hari ini. Sampai hari ini sih enggak ya, maksudnya. Cuman itu yang membuat perubahan. Iya, benar. Apa? Cinta? Sebagian besarnya cinta. Sebagian besar cinta. Inti pertamanya cinta. Inti pertamanya cinta. Jadi lu habis nonton konten gue yang toxic relationship, lu pengen menyumbangkan cerita yang mungkin ini bisa jadi pelajaran banget Iya, gitu ya. Benar. Kayak melengkapi teorinya lah gitu. Melengkapi teori. Oh, ada teorinya pada akhirnya itu lengkap dengan Karena gue terjun langsung. Benar-benar terjun langsung dan selama bertahun-tahun. Gue terkungkung di kehidupan itu. berapa lama? 5-6 tahun. Dan itu non-stop. Gak ada putusnya sama sekali. Serius. 5-6 tahun. Lumayan lama menurut gue. Apa yang membuat lu akhirnya berhenti? Sebelum kita masuk ke cerita ya. Apa itu udah bagian dari cerita akhirnya lu berhenti? Ya ada sebenarnya. Bagian dari cerita juga. Karena gue ngerasa yang namanya, yang gue rasain ya, toksiknya gue itu lebih kayak, lu tau lingkaran setan gak sih kalau orang bilang lingkaran setan. Yeah. Nah itu gue ngerasain lingkaran setan itu semakin lu mencoba berusaha untuk keluar, semakin susah. Dia bakal narik lu makin kencang lagi, makin jatuh lagi, yang dimana gue ada di titik, oh ini gue udah keluar. Tapi ternyata enggak, gue makin dalam. Toxic relationship. Toxic relationship. Atau toxic pergaulan lu yang toxic. Bukan dalam artian gitu, lu masuk ke dalam satu pergaulan, pada akhirnya ada temen toksik, ada hubungan toksik apa gimana? Pertama dari hubungan. Oke. Makin lama tuh kayak nyamber aja. Dari satu, jadi datang satu, kita masuk ke satu wilayah, kayak ada gerbang banyak, nanti gerbangnya kebuka gitu. Jadi mereka saling melengkapi, saling nyambut, makin lama. Jadi nyambung, semakin magnet gitu. Makin numpuk semuanya, makin numpuk. Sampai akhirnya yang buat gue berhenti itu, gue ngeliat di sekeliling gue kayak, astaga gitu. Di titik itu gue sadar kayak, ini gue udah bukan manusia nih. Selama 6 tahun, lu terjerumus di dalam lingkup yang parah itu, ujungnya lu cuman astaga gitu. Astaga ya, gue baru sadar kayak, gue ngeliat sekeliling gue kayak, enggak cuy, ini bukan cara manusia hidup. Akhirnya, apa sih? Oke gini. Sebelum kita pada akhirnya ke inti-inti ini, let's story begin. Ya. Begin. Dari awal banget. Dari awal banget ya. Kalau perlu ya pokoknya yang paling lu inget-inget aja gitu, masa-masa terinti-intinya gitu. Juga gue nggak mau nyebutin institusi segala macam. Iya. Pokoknya gue. Oh, ini di dalam sebuah institusi. Ada. Banyak ya. Ya kan gue mental ya, gue kemana, tinggal di mana gitu. Pindah-pindah. Wah, isi, oke. Dan jauh-jauh. Tapi sebagian besar dari di tempat ini yang gue selama 6 tahun tuh gue di situ. Hampir 6 tahun lebih. Bahkan. Tapi overall 6 tahun loh. Wah. Jadi dari awal banget. Pokoknya ya gue bisa tiba di tempat itulah gitu. Iya. Akhirnya ya udah cari tempat tinggal. Mulai gue ngekos kan. Tahun 2014. 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu. Nah terus ya udah karena emang di situ banyak ya anak muda lah yang seumuran gue waktu itu kan, pada ngekos di situ juga ya. Ada yang main juga, akhirnya kita nongkrong bla bla bla. Ya namanya anak muda, cowok pengen punya pacar gitu kan. Ngekos ini dalam rangka? Ya adalah gue kerja di sana gitu. Kerja ya? Oh kerja, oke. Ya udah nyari cari kenalan. Kalau zaman itu anak-anak muda malam minggu itu kan ke Jakarta paling. Kalau nggak ke bar ke klub gitu. Yang mungkin daerah Jakarta, Jawa Barat ya. Jakarta. Iya. Biarpun yang daerah gue itu bukan Jakarta tuh. Tapi orang-orang anak-anak situ larinya ke Jakarta juga. Kalau malam minggu. Bahkan nggak malam minggu pun gitu.
Ya udah akhirnya satu hari ada gue ngeliat cewek pas gue ke bar itu, gue ngeliat cewek kayak gue kenal. Kayak gue kenal pas gue lihat-lihat, oh ternyata gue kenal beneran. Karena dia itu tinggalnya dekat sama kosan gue, masih satu lingkup pertemanan lah gitu. Iya. Ya udah gue cari Instagramnya bla 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 bla, gue chat, gue DM, dia respon, kenalan. Waktu itu gue belum ngerokok, tapi gue udah minum. Sebelum itu gue udah minum. Iya. Kau balik ya. Aneh emang urutan minum. Ya udah kenalan pas di kosan, chatan kenalan. Nah, dia respon, ketemuan terus akhirnya dia ya udah ngobrol karena kan ya di depan kosan tuh ada kayak teras gitu, banyak yang main gitar, pada ngopi, ngobrol. Gue ngobrol situ, dia minta temenin beli rokok, yuk temenin gue gitu. Gue temenin dia tuh kutuk jalan ke warung kan, di rokok. Gue bilang gue nggak rokok. Oh yaudah nggak apa-apa, gue aja gitu. Karena itu posisinya kos-kosannya emang bener-bener bebas parah banget gitu. Lu mau ngapain, yang punya kosannya nggak peduli, yang penting lu bayar. Orang bebas banget ya. Lu mau apa, nggak ada peraturan apa-apa. Ya udah balik dari warung ke kosan gue, masuk berdua, itu malam posisinya, udah malam banget. Ya udah ngobrol, dia mulai ngerokok bla 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 bla. Ya udah dari situ nggak lama, pokoknya pendekatannya kayak gitu tuh. Kita sering main ke kosan gue, entah kayak cuman nonton, makan, gitu-gitu aja gitu kan. Nggak lama jadian. Jadian. Gue lupa momennya apa, entah ulang tahun atau apa. Tiba-tiba dia bawa kado. Jadi gue ingat gue lagi main malam-malam. Dia ngetok-ngetok. Gue bukain. Ke kamar gue kan, gue bukain. Ya tangannya di belakang gitu. Aku punya hadiah nih buat kamu, katanya gitu. Kasih lihat sama dia. Bungkusan isinya daun warna hijau. Serius lu. Serius. Tapi lu udah di situ coba pernah? Iya, akhirnya gue nanya ini apaan. Udah cobain aja kata dia. Jadi ya gue nggak tahu, pokoknya dia yang gitulah bikin. Ya udah cobain tuh. Tes. Ya enak. emang enak. Nah dari situ ya udah keterusan tuh kayak gitu. Oh, ini pertama kali lu? Itu benar-benar pertama kali banget. Karena si perempuan ini yang dekat kosan itu. Dia yang ngenalin. Dia Iya. ngenalin. Nah di situ gue ngerasa kayak, wah gila nih gitu. Yang dulu waktu masih kecil ya banyak slogan bahkan orang tua pasti ngomongnya, jangan sampai kamu narkoba gitu. Misalnya ya. Gitu. Di dalam diri gue juga kayak, masa iya sih gue narkoba? Kayaknya enggak deh, nggak mungkin lah gue nggak deketin gituan, masa iya gitu kan. Nah itu di titik gue kayak, astaga kena gue. Itu tuh ya kalau kita percayanya itu hasutan setan gitu ya, emang mereka halus banget sih. Itu aja gue nggak tahu, tiba-tiba datang dengan apa ya, medianya si cewek ini gitu. Dia ngasih gue begitu nih, udah coba bla 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 enak bla 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 bla. Nah karena kita sering nongkrong kan, ya nongkrong gitu. Yang gue lihat di sekeliling gue, sehabis gue begitu besoknya gue nongkrong, gue ngerasa kayak, wah kacau banget gue di sini, gue lebih parah dari lu semua gitu. Dalam hati gue gitu. Karena gue ngeliat mereka ya, mereka baik-baik, maksudnya kayak ya udah kerja pulang gitu aja gitu. Kayak orang normal lah gitu. Makan olahraga gitu, ngejim terus satu titik gue masih sama dia nih, si cewek ini nih. Teman gue datang ke kamar main, jadi di asbak gue ada bekas puntungan itu tuh. Akhirnya dia nanya, lu begini, kata dia gitu. Terus gue berusaha ngumpetin, tapi dia udah lihat kan. Ya udahlah, iya gue begini. Ya udah teman gue kesini ya, kata dia gitu. Gue nggak tahu kan. Oh ya udah, ya. Temen lu ini ya? Teman gue. Ternyata ya udah malam bla 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 datang. Ternyata dia juga begitu. Ternyata dia begitu. Nah mulai pikiran gue kayak, oh ada nih teman gue akhirnya satu orang gitu kan. Dada gitu berapa lama. Makin lama, gue nggak tahu kenapa. Yang lain tuh orang-orang yang lain mulai kayak
ada nggak? Tiba-tiba bukan teman gue yang ini, teman gue yang lain. Iya. Lagi ada nggak gitu? Ada apa? Udah gue tahu lu gini, nggak usah ini, si itu ngasih tahu. Wah, akhirnya kayak nambah tuh, 2 orang ternyata 3 orang sama cewek yang waktu itu. Gitu. Makin lama terus kebuka tuh, yang gue kira awal pergaulan gue anak-anak biasa semua yang nggak kena, ternyata semuanya. Satu lingkungan itu kayak, wah anjir gitu. Ternyata gue yang anak baru gitu. Iya, gue ngerasa gitu, oh gue yang anak baru gitu. Nah dari situ, ini balik ke toxic relationship ya. Iya. Gue pacaran sama dia itu bukan tipe yang kayak sering chatan, cemburuan, atau kayak sekedar nanya kamu lagi apa enggak, karena akhirnya dia move in bareng, tinggal bareng sama gue. Di tempat itu. Di kosan gue. Yang itu, yang sama masih sama. Iya masih yang itu. Nah kita tuh ngejalaninnya kalau orang bilang open relationship. Namanya julukannya. Ya udah, jadi kayak dia mau jalan sama siapa, dia mau ngapa-ngapain sama siapa, dia mau makan sama siapa, terserah. Kebalikannya gue juga, gue boleh jalan sama siapa, gue makan sama siapa, mau ngapain sama siapa aja boleh. Tapi kita bilang, misalnya nih ya, aku mau ke tempatnya sini gitu, pulang besok, nginep. Ya kalau nginep kan udah pasti, ya nggak tahu ya, nginep gitu. Dan ya udah kita tuh ya udah seterbuka itu gitu. Nah, tapi di sini ini gue belum ngerasa toksik. Tapi perasaan lu gimana? Biasa aja. Oke, ya udah gitu. Lu terima aja kan. Justru di situ gue ngerasa kayak ini loh hubungan yang paling ideal. Gue tidak ada cemburu-cemburu. Enggak ada. Gue selama pacaran sama dia berantem. Pokoknya yang jelek-jelek, adu argumen gitu enggak ada. Ya jaga FWB dong, enggak. Ya gue enggak tahu, tapi kita pacaran, kita post di ngepost. Oh, sosial media kita tahu. Bahkan kayak mungkin yang orang tidur sama dia pun cowoknya ini gitu. Begitu. Maksudnya ya udah tahu gitu. Sampai di situ. Nah, dan ini pun belum toksik. Menurut lu belum toksik gitu? Menurut gue belum toksik. Karena kita nggak berantem, kita nggak ada kerugian emosional, nggak ada kerugian secara psikologis gitu. Masih ya udah begitu. Tapi ya gue dikenalin sama barang-barang seperti itu. Akhirnya gue kenal. Akhirnya gue tahu. Ya udah. Habis itu karena dia ini bukan orang dari tanah situ, dia orang seberang. Oh, oke. Dia harus balik, ya kita putus. Secara baik-baik gitu. Kita udahan, ya udah. Enggak novel apapun gitu. Enggak ada. Ya udah gitu. Ya maksudnya ada lah gue beberapa kali masih nyamperin dia ke sana gitu. Ke kotanya. Karena ya namanya berhubungan emang enggak sampai setahun tapi kan masih ada rasa, pasti ada rasa kan. Gitu. Tapi dengan dia cabut tuh lu gak ada kerasa kehilangan atau enggak ada. Udah lah gitu ya. Ya paling kangen aja. Nah, masih nanya kabar, gitu. Tapi ya udah gitu. Udah benar-benar putus sampai berapa bulan ke depan. Nah, nextnya lagi ada lagi ya, gue ketemu lagi orang gitu. Ini singkat-singkat aja ya. Iya. Yang menurut gue yang terepik sih ini, menurut gue yang terepik gitu. Terepik. Iya. Ketemu ya kayak sebelumnya ngobrol nggak lama jadian. Jadian bla 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 bla. Akhirnya move in, tinggal bareng lagi. Di tempat yang sama nih, ini tempat yang sama. Beda. Oh, lu udah pindah. Udah pindah dan ketemu cewek lain, dia juga nggak di lingkup itu. Berarti ini lingkup baru. Beda lingkup baru lagi. Tapi dengan case-case yang sama gitu. Tapi dengan case-case yang sama dan model gitu ya. Iya, benar-benar sama semuanya. Ternyata lingkungan ini awalnya gue ngira kayaknya ini orang-orang baik-baik semua. Ternyata enggak juga. Ya singkatnya begitu ya. Akhirnya kebuka juga semuanya kayak ketemu gitu, lagi. Gitu. Ya udah nih pacaran bla 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 bla. Dari kosan akhirnya kita coba pindah ke apartemen. Tinggal di apartemen gitu. Tahu ini tahun berapa? Yang barunya ini? Gue nggak tahu, kayak 2016an, 2 tahun setelah kejadian yang pertama. Oke. Nah di situ, jadi gue udah ngerokok gitu. Ya udah. Jadi urutannya gue minum, gue makai baru ngerokok. Aneh kan? Urutannya gitu. Nah terus ada satu momen dia ini agak tertutup sebenarnya. Kayak soal HP-nya, kayak kalau HP-nya ada chat atau ada telepon masuk dia tuh kayak takut gitu langsung diambil. Satu momen ya udah, karena tinggal bareng kan
nggak bisa dong terus Iya, kayak iya. gitu. Mau selalu umpetin apa nggak mungkin bisa. Ya akan ada yang ganjel-ganjel. Pasti akan ketahuan juga gitu. Jadi satu momen gue nggak tahu dia lagi ngapain, pokoknya HP tuh kegeletak. Ada telepon. Ya udah gue nanya dong, ini siapa gitu. Bla 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 bla. Ya, akhirnya ya berantem dan dia akhirnya ngebuka. Jadi dia tuh punya sugar daddy. I see. Makanya gue yang kayak ngeliat kok bisa kita sampai di apartemen. Walaupun patungan sebenarnya ya. Iya. Gitu. Oh, di situ gue udah kayak langsung kayak Bingung. waduh, gue kayak waduh. Wah itu waduhnya bukan gimana sih? Waduh gitu. Waduhnya tanda serunya waduh. Berantem juga kan. Gue gak mau masa iya kayak gini. Lu marahnya tuh gimana marahnya lu? Lu tuh pucet terus kayak lemes anjing gitu. Oh marah lu kayak gitu ya? Ya gue gak bisa marah tuh kayak Karena lu masih shock gitu ya? Gue pengen mindahin barang tapi kayak apa ya, dia itu karena kan gue make transisi dari kosan ke apartemen ini agak lama, mulai kayak setahunan gitu. Jadi kita udah kenal dekat gitu. Dan mungkin ya salahnya gue ya, dia punya nomor nyokap gue. Nggak entah gimana caranya ya. Dia punya sampai akhirnya dia ngancem. Kalau lu ninggalin gue kasih tahu kalau lu make ke emak lu. Terus ya toksik parah. Nah itu, letak toksiknya di parah situ. sih, itu parah. Udah mah dianya begitu, ada gadun gitu ya. Gue mau lepas, gue diancem. Jadi dia tuh megang kartu gue semua. Setoksik itu. Lu kena phishing lu tau gak lu? Iya. Kena phishing tuh. Salah bukaling. Iya, salah bukaling lu. Iya. Tapi lu ada perasaan sama dia? Ya semenjak itu udah. Ya gimana ya? Tapi sebelumnya ada kan rasa suka? Ada, rasa kan setahun. Jadi pas dia itu langsung ya terkuras tapi ya masih ada lah dikit-dikit. Kan masih ada usaha kayak coba deh lu jangan gitu. Yang lain kayak gitu maksud gue. Ya udah dengan kayak gitu mau nggak mau kan otomatis ya gue stay dong sama dia. Karena gue takut. Oke, iya. Kasihan sama gue gitu. Ini sih udah toksik segala sudut sih parah. Segitunya gitu. Terus gue sama dia itu hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu gue menjalani hubungan yang kayak gitu. Parah. Bukan jenuh ya, lebih kayak udah waktu gue frustasi, gue stres, gue absurd parah. Absurd banget, benar-benar kayak suram banget. Nah di situ gue mulai makin menggila tuh. Dikala gue ngerasa sedih bla 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 bla, ya pelarian gue ke situ. Make lagi. Dari situ dia ngelihat kelemahan gue. Oh, I see. Ini anak kalau lagi stres gara-gara gue beliin aja. Oh gitu ya. Dari kayak gitu akhirnya jadi kebiasaan. Kalau gue marah dia pinter. Udah nih aku beliin, dia kasih. Dan dia bilang ada bedanya ketika gue dalam pengaruh itu gue orangnya asik, seneng, bercanda, ketawa. Lepas stres ya? Lepas banget. Sama dia pun jadi gue biasa aja gitu, seneng-seneng tetap. Oh, lu kondisi sadar tetap ya? Itu di kondisi kalau gue di bawah pengaruh. Justru sebaliknya ketika gue sadar, kacau. Mulai gue sadar tuh kayak gue harus lepas dari dia. Di sisi lain gue memberanikan kayak nggak apa-apa deh dia ngomong ke mbak gue, tapi gue masih kayak wah khawatir. Iya. Maksudnya dengan umur segitu masih ada hubungan ke emak kan, udah gede maksudnya ya, cuman ya gimana gitu. Tapi jatuhnya di sini lu kayak victim parah cuy. Ya gue merasanya gitu. Iya, maksud gue gini, gak ada kebebasan buat lu bener-bener terpenjara. Sama sekali nggak ada. Bahkan pun kalau misalnya gue mau main nih ke tempat teman gue misalnya yang deket gitu, yang dia pun tahu kalau nongkrong pun sama teman gue ini. Misalnya gue keluar apartemen jam 8 malam nih, dia bilang mau pulang jam berapa gitu. Gue bilang ya paling malam, kalau nggak besok udah pagi gitu. Nginep di rumahnya si ini kok cowok gue gitu. Ketika gue sampai tempat dia gitu, kan jam 10 jam 11 tuh gue udah di chat, pulang nggak? Kalau nggak pulang aku kunciin sampai besok. Kayak gitu. Itu tuh ya kalau kita sekarang kayak anjing geli banget lu. Aneh kan? Iya aneh itu aneh sih
Udah di luar Nurul. Iya. Iya. Maksudnya gue main sama cewek aja begitu kan. Iya. Maksudnya main sama cewek main sama cowok nih. Cowok. Mau ngapain gue mau cowok gitu kan. Ya paling nonton bla 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 gitu. Terus kelanjutannya? Terus ya udah begitu terus sampai teman-teman sekitar gue tuh bilang, "Oh, lu mau sih jadi badut?" katanya. Gue dibilang badut. Semua post Instagram gue, semua story gue, semua sosial media gue, bahkan kadang-kadang chat dari teman gue ada yang balas. Wah, dia tuh kayak jatuhnya kayak penjahat mental gitu, ngerti gak lu? Oh iya. Ini kok udah suka sama orang nih harus rusak mentalnya sama gue aja gitu loh. Iya. Iya, gue berusaha untuk menelaah nih. Dari awal kan ya udah toksik ya. Iya. Ya, itu menurut gue yang gue rasain. Tapi toksik yang awal masih tahu diri gitu loh. Yang pertama. Yang pertama. Iya. Dan itu pun gue belum merasa toksik. Karena masih sama-sama menguntungkan. Iya, gitu. benefit. Kalau yang kedua ini ya sebenarnya yang kedua sih. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Sampai gue ya saking stresnya itu gue kayak ada benjolan di leher gue. Jadi dia tuh pokoknya benjol gitu. Dan gue tahu itu gue baca ya, gue nggak tahu kan kalau gue ke dokter ya gue nggak tahu diagnosisnya gimana. Cuman gue self diagnose waktu itu ini karena stres. Udah, gue nggak tahu tahapannya kayak stres frustasi apa, pokoknya udah yang paling stres banget deh. Ibaratnya kalau gue nggak kayak ini batas lu waras, ini batas lu nggak waras. Kalau gue ngebiarin, gue udah gila. Tapi gue tahan. Enggak, gue masih sadar, gue masih waras. Masih bisa mikir. Dengan keadaan yang gue nggak bisa kemana-mana, mau tidur muka dia, bangun tidur muka dia, kemana-mana sama dia, dengan perasaan gue yang gedek sama dia gitu. Dan itu masih jalan, dia masih punya om-omnya itu. Gimana tuh? Kacau sih. Iya. Ibaratnya lu maju, lu mundur salah, maju makin salah. Iya. Karena gue terkungkung sama rasa takut gue. Nah, terus pada akhirnya lu bisa keluar dari dia? Maksudnya keluar dari lingkup sama si orang kedua ini? Akhirnya berarti itu singkat langsung ke akhir. Kalau ada lagi silakan ceritain dulu. Ada lagi ya paling ya dari situ karena gue ngerasa semuanya bersautan nih, dari narkoba, dari cewek, dari pergaulan tuh kayak saling mendukung satu sama lain. Pokoknya lu nggak tahu dunia lain kecuali ya ini doang dunia hidup tuh ini gitu ya. Makanya yang gue bilang tadi lingkaran setan itu. Semakin keras gue pengen keluar, semakin kenceng dia nariknya. Teorinya itu? Menurut gue, iya. Ini teori yang pengen lu sampein tadi di awal. Iya. Terus ya pokoknya kalau dari sisi narkobanya gue sampai pernah jadi ya ada beberapa, gue nggak tahu oknum atau beneran, tapi ditelepon kayak kami dari kepolisian. Serius? Pernah. Sampai gue kabur. Nomornya unknown gitu? Iya, nggak unknown sih, ada nomornya, cuman nggak gue save. Gue nggak ngerti bener apa enggak, tapi tiba-tiba saya dari kepolisian gitu. Atau lu diinin doang kali sama si cewek itu? Gue nggak tahu. Ya namanya cewek udah bisa, begitu kan, karena udah pokoknya segala cara yang penting lu harus takut. Oh iya, lupa gue bilang, gue sama dia sering putus nyambung. Jadi kalau gue lagi nekat banget nih, gue udah pengen keluar, akhirnya gue bisa putus, dan lama-lama ya ada lagi cara-cara dia biar gue balik sama dia tuh ada, karena dia tahu kelemahan gue. Itu susahnya tuh. Karena iya, yaudah makanya lingkaran tuh. Karena ya ibaratnya. Dan lu juga takut sama kelemahan lu masalahnya. Iya, masih belum bisa ngadepin. Iya. Yang namanya sakau kan. Iya sih benar. Terus ada yang gampang nih udah ada gitu, daripada gue nyari sendiri susah-susah. Ya udah sama dia, tapi syaratnya lu balikan sama gue. Gitu. Oh, oke, gue paham. Karena gini, ya yang gue lihat waktu itu ya, namanya bandar, ya, cowok banyak kan. Iya. Sedangkan mantan gue ini kan cewek. Ya mungkin ya mantan gue cewek lah. Iya. Bandar-bandar ini kan ya mungkin dia ngeliatnya menarik, jadinya ada privilege tertentu dengan gampangnya dia mendapatkan itu. Ya gue nggak tahu dia ngapain. Iya. Itu bodohnya, itu bukan bodoh lagi sih emang. Kalau ada di bawahnya bodoh sih bodoh banget. Sampai sebodoh itu gue. Terus pernah kayak gitu. Ya udah singkatnya kalau mau terakhir itu, gue ada di titik, gue sampai sholat malam terus tiap hari. Akhirnya. Di tahun-tahun terakhir gue sholat malam tiap hari. Tahun berapa tuh? Start lu mau mulai sebelum COVID. Setahun 2018 lah gitu. Setahun mulai sholat malam. 2019. Sebelum COVID 2018 lah.
Oh berarti 2 tahun kan. Covid kan 2020 awal, 2019 akhir 2019 akhir sih, cuma kan viralnya di 2020 awal. Ya udah, mulai ngelihat ya kan ini kan gue Islam ya, Muslim ya. Iya. Gue ngeliat sekeliling gue kayak, wah itu teman-teman di Instagram gue semuanya begitu. Wah kacau deh sekeliling gue ya begitu gitu. Terus akhirnya yang kayak panggilan gitu tuh. Kalau orang itu kan berhenti masih ada sakau mungkin ya, masih nyari-nyari gimana caranya gitu. Buat dapat. Dan gue berhenti di situ titik yang kayak gue berhenti udah total. No. Tapi lu nggak ada efek-efek sakau setelah berhenti gitu? Nah belum sampai situ nih. Oh itu ada ya segmennya. Oke. Terus akhirnya ya udah gue coba sholat malam setiap dia udah tidur ntar malam kayak jam. Tapi ada dia di situ. Ada dia. Iya. Kan tinggal bareng. Oh iya. Karena tinggal bareng. Wah toksik banget. Itu takut itu gue sih takut itu. Pengen keluar gimana cara. Nah, tapi kan lu kan laki nih. Oh iya, kan lu diancam orang tua sih ya. Iya. Karena kan yang bikin gue mentok itu doang. Iya, kalau enggak sih cuek aja. Walaupun putus nyambungnya yang enggak yang putus beneran. Berantem lah gitu. Akhirnya gue coba, udah gue nggak di sini dulu, gue kemana gitu. Ya udah akhirnya satu titik itu gue sholat malam terus. Tapi masih tuh tetep tuh. Ada yang nawarin, ada yang ngasih, wah itu tuh bener-bener kayak ibaratnya ya kalau gue ngebayangin ada satu makhluk nih yang di depan gue udah lu ngapain keluar sini aja lu gitu. Gue mau keluar tuh gini jagain, jangan gitu. Iya. Udahlah sini aja nih gue kasih gitu. Ngeri ya, ini kan ngeri. Bahkan ya kan namanya di under substance di gue pengaruh itu. Kayak kadang-kadang tuh gue ya halunya gitu kayak ngelihat sesuatu gitu kayak jadi ngejagain gue gitu. Ini visualisasi aja. Iya, karena lu udah terlalu terkontaminasi efek. Iya, gue nggak tahu, kayaknya gue hampir gila sih. Iya. Kayak gitu. Ya udah. Terus kayak gitu. Akhirnya gue coba makin intens. Gue pengen keluar dari tempat itu, dari apartemen itu. Terus akhirnya satu titik, udah keluar tuh gue nekat. Cabut gue bawa barang-barang semua. Sebelum itu gue ngomong, gue telepon nyokap gue. Aku selama ini pakai, langsung nyokap gue udah pulang sekarang gitu. Gue pulang. Bokap enggak ya? Enggak, dia gak usah tahu. Iya, terus udah akhirnya gue selesai dan nggak berakhir sampai situ. Dia itu ke rumah gue. Dia senekat itu. Gue udah tanya, gue mau ke rumah lu gitu. Oh dia nanya dulu? Enggak, dia ngasih tahu gue ke rumah lu nih sekarang gitu. Oh dia bisa tahu alamat lu, emang pernah ke rumah? Tahu. Oh. Terus datang. Jadi gue bertiga sama orang tua gue, sama nyokap gue gitu. Gue nangis lah, nyokap gue nangis. Tapi dia masih bersikuku. Enggak kok, sayang bantu anak tante, masih bersikuku dah dengan segala cara gitu. Ya Muna ya. Ya udah akhirnya nyokap gue bilang udah kalian selesai sampai sini udah selesai. Nah gue sendiri ya di rumah, gue hapus Instagram, ibaratnya HP tuh gue matiin. Gue nggak mau lagi kenal sama yang bisa menjerumuskan gue. Walaupun gue di sini nggak bilang teman-teman gue jahat ya. Iya. Mereka semua baik banget. Ini gue jujur, teman-teman yang begitu itu baik. Orangnya baik-baik. Ya, tapi setelah lu nyokap lu tahu, lega gak lu? Akhirnya gue lega dan gue bisa lepas. Puas banget ya. Puas banget, tapi penderitaan gue nggak selesai di situ. Oh iya, masih. Set nih orang. Lu bayangin ya, orang putus dari kebiasaan yang kayak gitu, sendiri, nggak megang HP, nggak ada temen. Wah itu kacau banget sih. Ya, karena lu langsung lompat ke sisi yang berbeda. Langsung, gitu. Kalau orang mungkin ada rehab dan masih banyak teman di sekelilingnya. Itu pun gue bingung, gue mau kemana dulu nih. Gue mau ke siapa? Jatuh lu semi depresi jatuhnya ya. Tahap itu enggak? Iya. Tahap itu kan? Tahap itu. Sampai gue udah benjolan sih.
Oh iya. Sampai gue kira ini gue stroke kali. Stres berat. Bukan stres berat lagi, itu berat ya berat anjir. Ibaratnya kalau orang nge-gym tuh bebannya menara Saidah kan. Gitu tuh. Wah, gila sih. Iya. Gila. Kacau. Ya sampai situ akhirnya ya gue, ini gue pribadi ya. Iya. Terserah kalian mau ngomong gimana. Menurut gue bukannya mendiskreditkan psikolog ya. Cuman gue pribadi, gue nggak datang psikolog dan gue nggak rehab. Yang gue lakuin cuman balik ibadah. Oke. Di situ ya adalah seminggu 2 minggu gue depres banget, gue nggak tahu mau ngapain gitu. Setelah gue sambil bengong, kadang nangis ketawa tuh barengan. Gue nggak tahu mau ngapain, makan gak nafsu, masih galau lah istilahnya gitu kan. Iya. Galau ya karena itu. Kalau Sakau. jadi kalau lagu-lagu cinta itu sebenarnya kebanyakan ngegambarin ceweknya itu bahasa kiasan. Cewek yang dimaksud itu narkoba sebenarnya. Oh, I see. Jadi cintanya bukan ke cewek tapi cintanya ke narkoba. Karena lo yang nguras duit, lo yang bikin gua kurus ya, kayak lagunya Slang tuh. Iya, jadi lu bener-bener bikin apa ya, terpaku sama nih barang gitu loh. Terpaku. Dalam artian perempuan tuh gak ada apa-apa daripada nih barang. Enggak. Justru kalau gua abis putus nih, ya kan ini kan gue cuma cerita 2 cewek ya, sebelumnya tuh ada sebenarnya. Kalau gue lagi putus sama cewek gue galau, gue pakai itu udah lupa sama dunia. Bahkan gue di kamar itu pernah ngurung diri 6 bulan. Karena gue ada kerjaan. Kamar rumah lu apa di kosan? Oh, di kosan. Karena gue ada kerjaan. Yang kerjaan gue udah virtual waktu itu ya. Jadi bisa lemparan lewat email, bla gitu. Jadi ya gue pun nggak keluar rumah. Gue ada penghasilan. Nggak keluar kosan gitu. Tapi lu ganggu kinerja nggak? Pasti lu. Enggak. Justru itu yang ngeboost kinerja gue. Gue makin fokus ya, itu positifnya, cuman ya sebenarnya jelek sih. Bukan positif sih ya, karena lu di lingkup yang begitu. Jadi lu butuh bahasanya doping kan. Jadi gue nganggapnya iya. Kalau misalnya taraf euforia lu segini, kalau lu normal nih, pas lu make taraf euforia lu segini, semangat mampus. Sebenarnya dipaksa kan? Iya. Ketika lu hilang, balik lagi. Ya. Ini nggak stabil emosi lo, makanya dia acak-adut, makanya yang sakau, nangis, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, temperamen itu. Nah, lu setelah lu udah nih nyokap lu selesai segala macam, udah tahu segala macam, penderitaan apa lagi selanjutnya? Penderitaannya lebih ke gimana caranya gue bisa mengembalikan kepercayaan teman-teman gue dari gue. Karena teman yang mana nih? Semua teman deket gue dari dulu. Oh, bukan teman-teman yang sekumpulan sama lu kemarin itu? Bukan. Yang mereka baik juga. Tetapi maksudnya mau yang lebih tanpa hal-hal itulah gitu. Teman-teman yang lama lah ya. Gitu. Walaupun ada juga beberapa dari yang mereka pun akhirnya berhenti dan ya berteman baik sampai sekarang dan bersyukur gitu. Tapi setelah lu berubah, lu diancam gak sama teman-teman lu kayak awas lu ya? Enggak, saya awas lu ya newakin gitu. Kagak. Oke, yang udah lah, hidup masing-masing aja setelah lu selesai gitu. Saya kan ada orang beberapa yang setelah keluar dia dikhawatirkan menjadi cepu kan. Iya benar-benar. Nah itu juga kayak apa ya, rasa ya Allah sayang banget sama gue kali ya. Nggak kali ya, gue yakin gitu. Karena gue disadarin gitu. Setelah gue berhenti, yang gue di masa-masa itu tuh ada aja yang ngechat. Sini ketangkep. Oh iya. Sini ketangkep, iya. Dan gue di situ ngerasa rezeki. Alhamdulillah banget gitu. Ya mungkin karena lu juga nggak nyaman dengan lu tuh kan menyamankan diri dalam kondisi yang lu nggak mau sebetulnya, karena lu dituntut awas ya gue laporin ke keluarga lu segala macam. Makanya lu, tapi lu hilang sakau setelah nggak ini lagi berapa lama? Sampai ya kapan ya? Nggak lama dari itu sih. Nah jadi ini yang mana dulu nih? Yang gue penderitaan abis itu apa jalan dulu nih abis dari gue pas di rumah? Ya gue nggak tahu ya posisi lu udah nggak sakau lagi tuh kapan, gue nggak tahu. Makanya balik lagi yang gue mendiskreditkan psikolog enggak maksudnya, tapi abis itu gue galau banget kan. Gue punya teman bla bla bla. Akhirnya yang gue putusin cuman gue matiin HP. Gue nggak mau lihat kehidupan dulu di luar sana, gue nggak peduli. Yang gue lakuin cuman tidur yang bener, gue makan yang bener, gue olahraga, sholat 5 waktu, ngaji sama tahajud. Semua gue lakuin itu tiap hari. Berarti pola hidup lu yang lu ubah ya? Pola hidup gue yang gue ubah sama detox sosial media. HP gue matiin selama sebulan. Bener-bener gak ada kontak sama teman, bener-bener gak ada.
Di situ makin lama gue makin tenang, ibadah terus makin tenang. Terus di titik yang gue udah rasa, oh gue udah sembuh nih, gue udah normal nih. Iya. Nah di situ waktunya gue mengembalikan kepercayaan teman-teman gue ke gue lagi. Soalnya dari yang cewek yang pertama itu, teman-teman gue makin lama makin hilang. Karena kalau gue tanya mereka takut. Tadi deket banget, semuanya deket banget. Karena kan gue emang seneng ngobrol gitu ya. Iya. Seneng gitu, ngumpul gitu rame. Nah, banyak dari mereka yang bilang, kalau kayak gini sih sekarang, janganlah gitu, jauhin. Oh maksudnya lu udah banyak yang ngingetin ya? Udah sebetulnya? banyak banget. Oh I see. Dan artian lu di lingkup yang dulu, sebenarnya teman-teman yang lama ini udah ngingetin banyak. Oh gue pikir lu tuh lepas semua gitu. Enggak. Oh I see. Nah sampai akhirnya karena satu ngebilangin gak mempan, dia hilang. Satu ngebilangin dia hilang. Satu ngebilangin gak mempan, hilang. Ganti, masuk. Nah yang gue bilang tadi lingkaran itu. Oke. Itu kayak magnet tuh. Yang lain hilang, yang baik-baik hilang. Yang itu datang. Yang tidak baiknya hanya dalam segitu ya. Kalau secara personal orang mungkin mereka Secara baik. personal baik banget. Baik ya. Kayak gitu. Ya udah gue mencoba untuk mengembalikan kepercayaan. Dan setelah itu kan banyak yang nanya tuh. Karena kan gue ganti Instagram terus. Makanya pernah dikejar-kejar juga kan. Oh iya. Terus ada yang nanya, kenapa lo ngilang berapa tahun ini? Gue nggak mau cerita sebenarnya. Cuman karena teman deket ya mereka layak tahu nih. Dan lo mau mengembalikan kepercayaan itu soalnya. Ya gue berharap dengan gue cerita gini ya, gue minta maaf ya gitu. Gue minta maaf gue pernah kayak gini. Sekarang gue udah enggak kok gitu. Udah berubah nih. Ya udah, dan emang nggak seberhasil itu. Adapun yang beberapa, Oh tetap mandangnya. ya setelah gue cerita mereka kecewa. Akhirnya jadi jauh gitu. Tapi ada juga yang setelah gue cerita, akhirnya dia ngomong kayak, "Wah, gue bangga sama lo." Gitu. Ya karena berubah fisik pun kelihatan. Fisik kelihatan, terus cara gue bersosialisasi beda. Pas ketemu teman gue lagi, dia bahkan sampai ngomong, "Lu beningan kulit gitu kan, mata bersih, badan gemukan." Iya pakai skincare. Iya udahan loh kata dia gitu. Gue bilang iya gue udah nih, alhamdulillah gue gitu. Jadi sampai meluk-meluk gue kan. Oh iya. Peluk-peluk, bangga gue malu. Sampai itu gue pengen nangis. Itu gue nangis tuh. Kalau gue nggak tahan gue nangis. Gue nangis kayak ya Allah gitu. Teman gue tuh sayang sama gue sebenarnya. Tapi lu nya yang nggak mau tahu gitu, nggak mau denger ya. Gue tuh nangis nih. Terus akhirnya tapi setelah itu ada lagi toxic relationship-nya setelah lu tobat nih. Anjing tobat. Ya semoga tobat amin. Ya. Tapi ada toxic sih gue lebih bisa menghadapi. Ini menurut gue aja gimana ya? Gue udah pernah bisa menerima pasangan gue yang tidur sama orang lain. Oh I see. Nah ada setelah itu ya gue pacaran terus ya singkatnya aja gue nggak sering sih beberapa kali mergokin mereka ya dia ini tidur di hotel sama yang lain. Gue tahu dan bahkan gue jemput. Ada satu momen gue tanya lagi di mana gitu. Di luar gitu kan. Cuman gimana sih? Gue nggak bilang gue sensitif tapi kayak gue tuh tahu nih ada yang aneh nih dari bahasanya. Dari waktu dia ngebalas gitu ya, karena gue observe banget. Iya. Ada yang beda, gue tanya, enggak nih, kamu di luarnya di mana? Di hotel ya? Iya, kata dia gitu. Di hotel mana? Di sini. Ya udah, aku jemput gue gitu kan. Malam-malam jam 1, motor, hujan-hujanan, nangis gue. Jadi air hujan sama air mata tuh nyaru. Ini yang mana? Beda lagi ya? Orang lain lagi ya? Setelah gue ini bahkan setelah gue selesai. Serius lu? Ya ini toxic relationship kan. Lu masih ketemu lagi sama toxic? Ketemu lagi. Jadi kalau bisa dibilang sepanjang gue berjalan itu, ya gue ada beberapa mantan lah ya. Iya. Ya kalau misalnya ada 5 ya 3,5 dari mereka toxic sebenarnya. Dan ini gue maksudnya gue nggak apa ya dalam artian toksik ya bukan toksik sih kalau itu nggak ngerti ya jatuhnya kalau lu bicara cinta lu nggak ngerti perasaan jatuhnya itu salah tapi kalau lu hanya untuk
FWB ya itu udah urusan lain. Tapi kan lu menganggap ini adalah pacar lu, Kita cinta punya lu gitu. hubungan, iya. Betul. Ya, itu toksik sih jatuhnya, lu nggak Iya, bisa toxic. mengerti orang, tapi lu nya selalu mau di ngertiin. Tapi kan kalau kayak gitu kayaknya gue doang yang bener nih ya. Maksudnya mungkin di waktu itu pun ya gue pasti ada salah juga gitu. Tapi kecuali kalau salahnya lu melakukan hal yang sama, Iya. ya itu setara gitu. Tapi ini kan enggak. Ya, tapi di waktu-waktu itu ya gue nggak begitu karena ya lu udah sebisa mungkin ya setia. Gue nganggapnya cowok itu wah value-nya di mana kalau bukan setia sama tanggung jawab gitu. Nah sementara kita punya itu tapi perempuannya nggak punya itu gitu. Nah itu dia. Ya itu namanya toksik dong. Tidak, dan Toxic, sebenarnya tidak sejalan juga sih. Tidak sejalan. Mungkin ada juga cowok-cowok yang bisa terima ceweknya begitu atau cewek yang terima cowok gitu. Sebenarnya yang penting lu kasih gue benefit apa, benefit ya FWB kan, benefit. Give and take lah ya. Give and take ya, lu ngasih, kita kasih dan gua ambil gitu. Tapi ya jatuhnya udah, tapi toksik sih parah banget sih. Iya. Kalau gue sih kayak langsung stop bro deh, tutup pintu, cabut. Ya, nah itu dia, gue nggak bisanya gue tuh gitu. Ya, even gini orang tua bakal tahu, tapi kalau gue terusin terus, tapi gini, semua kan proses ya, dalam artian lu menemukan pada akhirnya bodo amat kan karena udah terlalu capek ya, mungkin di titik itu, ya akhirnya lu berani. Semua orang punya takaran keberaniannya beda-beda gitu. Atau mungkin momentum ya, kayak gue ngerasa kan waktu itu bertahun-tahun gue kayak gue pengen keluar tapi mungkin belum momentumnya, mungkin yang gue rasain itu Tuhan Allah itu masih pengen kayak tak dulu nih, pelan-pelan gitu. Lu belajar dulu nih, masih ada pelajaran. Tunggu dulu. Ya gue ngerasanya gitu ya. Tapi nah, waktu lu jemput nih cewek lu yang setelah lu tobat nih bahasanya, terus lu jemput nih cewek, apa yang lu obrolin setelah itu, diem-diem aja? Ya, lu gak marah gitu? Gak bisa. Sakit hati pun enggak, tapi gue nangis. Aneh gak? Mungkin lu udah terjadi yang soalnya sama yang cewek kedua nih, yang parah banget nih. Maksud gue sebenarnya gue sayang banget, tapi ketika dia udah kayak gitu, dan gue kan orangnya memikirkan terlalu jauh ke depannya. Jadi pun sebelum jadian gue udah mikirin kalau dia gini gimana, kalau dia gini gimana. Jadi gue udah persiapin, gue udah siap. Ketika dia kayak gitu, ya langsung kayak, oh dia orang kayak gini, kayak perasaan gue kayak udah gitu aja. Tapi masih sisa-sisa itu, makanya gue berani nyamperin dia. Kalau mungkin udah hilang aja langsung, oh ya udah gue blok, gue nggak chat lagi, udah gue hilangin aja. Tapi gue masih nyamperin. Akhirnya ya dia nangis sih, maafin aku gitu doang, maafin. Nah ini ya, wah itu tuh gue cewek, maaf ya, bukan nego sentimen sama perempuan atau judging seorang perempuan. Maksudnya lu abis selingkuh ketahuan nih gitu loh, saya at least lu main aja say sorry gitu. Dan kalau kita maafin kita yang jahat gitu. Iya bisa. Itu apa namanya, playgirl, permainan perempuan gitu. Gitu ya. Kalau cowok kan mungkin ya cowok ya, kalau udah ketahuan kayaknya udah sorry ya minta maaf sampai begging. Kalau dia begging nggak, apa cuman kayak sorry ya yang ada beggingnya sih. Cuman nah ini dia sebenarnya. Nah tapi balik lagi, tapi ini kan dia yang mengaku juga. Bukan mengaku, ketahuan soalnya. Ya, gitu. Udah. Kalau nggak ketahuan kan? Walaupun nggak, sebenarnya bisa aja dia bilang enggak di rumah misalnya. Gitu. Kan jadi gue oh ya udah gitu. Ya udah akhirnya gue samperin bla bla bla. Jadi dia nangis cuman. Nah gimana ya jelasinnya? Dari sini ya gue yakin lah semua dari kita itu ada punya gangguan mental biarpun sedikit. Iya. Gitu. Tekanan dari mana atau trauma masa kecil bla bla bla. Lebih ke gitu. para ketakutan. Iya. Terus yang gue tahu ya dia ini ada sedikit. Gitu. Dan dari yang sebelumnya itu gue ngelihat ada kok dia tuh yang beneran nangis, yang beneran kata-katanya tuh sayang banget seakan. Jadi kan kita luluh ya. Tapi setelah selingkuh. Ya terlepas dia selingkuh apa enggak. Oh, oke. Tapi setelah dia lihat kayaknya dia ada yang tulus gitu ya. Kayaknya dia dibuat-buat deh. Emang dia pinter gitu. Iya, emang kita ngerasa. Ada yang kayak gitu. Ya udah kayak gitu bla bla bla. Ya akhirnya sebenarnya putus juga sih. Terus selesai. Berarti lo toksik waktu kerja ya? Waktu lo sekolah atau kuliah nggak ada? Ya sekolah kuliah kan sekolah itu lebih kayak apa sih? Ya udah gue suka sama lo, tembak, berantem, putus, udah gitu. Maksudnya belum yang kita semakin dewasa kan udah kenal yang Tapi lu pernah gak mergokin nih, lu punya pasangan, lu mergokin pasangan lu yang emang bener-bener lagi selingkuh di depan mata lu? Oh ada. Serius itu gimana itu? Wah gila, serius, lu bener-bener newakin. Iya, jadi gimana ya?
Ya pacaran, Heeh. singkatnya aja ya. Iya. Pacaran, gue punya temen gitu. Terus ya bisa dibilang deket lah gitu. Iya. Ya udah, makin lama ya gimana sih kalau cewek itu bahasa chatnya udah berubah. Jadi Oke. jarang ketemu, yang Betul. biasanya udah jadwal hari ini jam segini kita jalan yuk. Udah janjian kesini, dia tuh aku lagi nggak mau gitu, atau aku lagi di luar kota. Oh, udah mulai Tiba-tiba banyak penolakan ya. Iya. penolakan. Wah, jadi bahaya tuh kalau pasangan lu udah mulai nolak sama hal-hal kecil. Hal-hal kecil, bukan hal kecil sih sebenarnya, sama ajakan-ajakan yang sering tapi sering ditolak. buat cewek cowok sih. Ya cewek cowok kan udah pasangan tadi. Ya gelagat udah mulai aneh. Iya, gelagat udah kayak kok diajak dulu ya gini deh, kebiasaannya tuh udah berubah, ngerti gak? Iya. Kebiasaan diajak makan, ayo makan, Iya. tiba-tiba kayak enggak deh gitu. Itu tanda tanya. Di situ kan kita ngerasa Iya. kenapa nih? Bukan karena penolakan tapi Ada yang beda. ini udah berkali-kali gitu loh. Iya. Tapi kalau cuma sekali sih nggak apa-apa, kayak aduh lagi mager keluar nih ya, Iya. udah nggak apa-apa. Ya bisa dipastiin sih itu tanda-tanda sebenarnya. Ya kan? Iya juga sih. Udah tanda-tanda. Tapi atau memang udahlah keseringan keluar gitu, keluar mulu, mager gitu. Atau Iya, emang bisa. pasangannya mau mageran mampus yang emang anak rumah banget ya bisa Kalau juga. mager mampus dari awal dong kan harusnya ya. Tapi kalau lagi jatuh cinta kan susah juga. Pasti menerima aja. Tapi kalau ketika udah keluar busuknya kan kayak. Tapi yang penting gini, Iya. bahasa dan penolakan tuh aneh aja. Iya. Ngerti gak? Nah, pokoknya gelagatnya udah aneh. Iya udah gelagat. Dan kita pun ngerasa pasti. Iya itu dia. Nah terus lu akhirnya. Ya udah. Ya ini sebenarnya kalau yang ini tuh sebelum gua ketemu sama cewek yang ngenalin gua sama barang-barang itu tuh. Oh sama yang cewek pertama kali lu Pertama kali ceritain. ceritain. Oh berarti sebelumnya lagi lu udah ada Ini toxic. sebelumnya. Justru ini yang begitu sebenarnya dari sebelum itu. Makanya gue mau mulai dari yang pertama itu karena sangkut pautnya sama barang itu juga. Tapi kalau ditarik lagi ada satu ya. I see. Sebelumnya itu Berarti ini cerita in the beginning ya. Iya. Udah paling lebih awal lagi ada yang Lebih- kan toxic lebih relation ya. iya. Bukan lu. Sebenarnya dimulainya dari situ. Kalau yang akhirnya gue sadar oh ada toxic relationship nih, ternyata gitu. Ya kan kalau SMA cuman ya maksudnya ya udah dia selingkuh. Kalau Iya. dulu gue mikirnya dikekang, dilarang gitu, ya udah. Gue kira ya udah. Ya udah gitu. Belum kenal toxic relationship istilah-istilah gitu. Nah terus habis itu akhirnya lu pacaran, terus Ya lu udah. punya temen juga. Adalah temen deket gue juga gitu. Hmm. Terus ya udah nih, gelagatnya mulai aneh tuh. Udah berapa bulan pacaran, belum sampai setahun juga, gelagatnya udah mulai aneh. Satu momen, yang lucunya selalu kayak gini nih. Gue habis sholat subuh. Oke. Habis sholat subuh, terus gue ya udah deh nungguin berangkat, main HP, sambil galau sebenarnya kan main HP. Galaunya karena? Ya karena dia udah berubah dari kemarin belum ketemu. Ya, lu udah gak tenang perasaannya. Iya. Malah gue kangen kan. Iya. Oh ya udah, tiba-tiba tuh kayak bukan bisikin ya, kayak coba samperin kosannya gitu. Gue langsung lari, ya jalan aja deket soalnya kan. Samperin kosannya, gue buka, jebret. Ternyata sama temen gue. Ini serius nih ya? Tidur satu Ini selimut. cerita valid nih. Valid. Serius. Yang ya gue nggak mau lebih dalam ya soalnya gue sama teman gue baik sekarang hubungannya kan. Iya, oke lah. Itu kan tahun berapa? Oh itu itu 2014 itu. Oh, berarti deket sama cewek pertama yang kenalin lu bareng tuh nggak jauh deh. Itu iya, abis itu baru dia yang tadi. Oke, berarti lu punya temen dekat dan lu pacaran sama perempuan. Terus perempuannya itu bahasanya selingkuh sama temen dekat lu. Iya. Dan lu newakin mereka di kamar kos. Sorry ya, gue bukan ketawa nih. Iya ngerti. Lu tau gak pas gue buka pintu? Pas gue buka pintu, lu tau kaki lu rasanya hilang. Gue langsung megang kusen gitu. Saking gak ada kakinya. Set gitu langsung. Kalau gue tau besok. Sorry ya, gue ketawa. Gue juga pas inget-inget lucu. Jadi Itu reaksi lu gimana setelah? Lu marah gitu, lu ngamuk lu? nggak tahu mau ngapain. Pokoknya pas kaki gue hilang, gue langsung pegangan gini. Gue mau jatuh gitu. Gue kalau gue ngaca itu, wah, udah putih tuh langsung siut. Mereka ngapain? Mereka langsung bangun liat gue. Mereka bingung. Dari? Ya karena gue buka pintu cepet. Iya, maksudnya mereka bangun lagi tidur bareng gitu. Iya. Gue dobrak. Pakai baju. Iya begitu. Wah gila. Ya dan gue taunya mereka malamnya habis dari bar. Habis kobam. Tapi lu sama temen dekat lu ini bean. Ya akhirnya yang lucunya di situ ya kita nangis semuanya.
Dia nih, we. Ya udah kan minta maaf ya udah habis itu udah. Akhirnya gue ya berapa waktu kemudian gue bisa terima akhirnya. Oh ya udah itu cuman ibaratnya nih kalau temen cowok sama cowok temenan rusak gara-gara cewek itu sampah sih. Oh jadi lu pakai dalil itu supaya lu memaafkan temen lu? Enggak juga. Akhirnya ya teman gue ngechat gue. Karena gue Oh tapi setelah kejadian itu lu nggak pernah ngechat ya? nggak pernah kan ya kan gue iyalah. marah banget semarah itu gue. Marah lu apa? Ih marah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya juga sih ya. Saya lu juga nggak punya ikatan apapun sama tuh perempuan gitu loh. Ya maksudnya pacaran doang, bukan pacaran doang, istri lo atau adik lu atau bapak ibu lo gitu kan. Iya. Karena sampai gue tuh pengen mukul temen gue, pengen ngamuk gitu gue nggak bisa. Jadi gue selalu nganggap kayak semua masalah itu kayak enggak, lu lagi hilaf aja gitu. Ya dan akhirnya beberapa saat kemudian ya teman gue ngechat dengan bahasa gue kangen. Tapi wajar. Tapi gue mengiyakan ya kalau kita runtutin dari kejadian. Ternyata kan yang lu tewakin di kos itu kan cerita awal, ternyata yang lebih awal lagi, lebih akarnya lagi gitu loh, ketimbang yang tunasnya gitu loh. Tunasnya kan ketika lu pertama kali nyobain. Ya kalau diruntut sebetulnya itu karena kekecewaan lu menumbuhkan satu siklus energi yang ngarahin lu kepada itu semua. Kalau pemikiran gue ya. Bener. Ngerti gak? Bener. Kayak fuck orang-orang rusak, gue sih ikutan rusak. Ngerti gak? Dalam artian walaupun lu gak minta, tapi hati kecil lu mengatakan gue rusak. Jadi energi di sekitar lu itu mengatakan rusak. Ngerti. Pada akhirnya lu berubah ketika ya kekecewaan lu mungkin hilang. Ya gue gak tahu ya seberapa kecewa lu. Tapi kalau gue sih kecewa mampus bisa kita sikut ya, kecewa lah gitu. Iya. Tapi gue gak sampai main fisik sih, gue disitu kayak. Ya cuman ya, iya sih. Iya. Gak bisa. Karena lu juga shock, ada shock di situ kan. Ya biarpun lu laki berotot, kalau lagi shock aja gitu. Karena gue sayang sama dua-duanya. Oh iya lagi. Itu teman gue lama. Ini pacar gue yang sekarang gitu. Jadi gue kayak. Jadi yang toksik siapa ya, temen lu atau? Ceweknya sih menurut gue. Ya sebenarnya kalau mau disalahin salah semua gitu. Tapi ya lu pernah bahas sama temen lu akhirnya? Pernah bahas gak? Iya. Setelah kejadian dia ngechat lu bahas tuh? Iya akhirnya kita ketawa-tawa. Bahkan kita ngumpul lagi bertiga. Terus ketawa-tawa aja udah kayak goblok banget ya. Sama tuh cewek? Masih bertiga sama tuh cewek? Masih. Pernah. Sampai sekarang? Yang enggak sih sekarang. Oh enggak, maksudnya setelah kejadian. Iya. Serius? Dan emang kita tuh bertiga sepakat kayak itu emang sampah banget, kita dulu tuh sampah. Jadi akhirnya lu mendewasa, lu bertiga mendewasa. Kita bertiga, nah yang gue seneng itu kita akhirnya bertiga tuh bisa secara dewasa menerima apa yang udah kita laluin. Dan ya, jadi bahan cengan jadinya buat kita bertiga. Mendewasakan itu ya. Segitunya. Nah, makanya kayak apa ya? Tapi kalau gue pikir ya, kalau gue sih risih ya. Kalau gue ya, maksudnya ya mungkin gue akan memaafkan itu, cuman kayaknya udah nggak patut lah kalau gue berkawan terlalu asik lagi gitu loh. Mungkin pasti banyak yang bilang, lu goblok udah gitu doang. Ya gue pengen bilang itu sih tadi. Cuman kan gue juga gitu kalau gue. Ya tapi itu kegoblokan yang hakiki sih. Tetapi mendewasakan kejadian yang pernah terjadi itu dewasa memang. Tetapi tetap goblok. Tetap goblok. Cuman ya, wah gila. Dari situ banyak banget pelajaran hidup yang kayaknya ya mungkin nggak semua orang dapetin. Dengan gue yang nggak pernah marah, dengan gue yang selalu. Iya benar-benar. Gitu. Tapi lu punya pacar sekarang? Ada. Aman? Maksudnya toksik juga? Enggak lah. Enggak yang sekarang aman banget. Enggak sayang banget sama dia. Tapi oke. Lu sayang sama dia. Maksudnya enggak kondisinya, keadaannya tuh udah jauh berbeda kayak orang-orang normal gitu ya. Orang dekat normal gitu. Iya. Maksudnya tidak ada yang toksik ya? Yes, gue sih berharapnya enggak ada. Walaupun ada. Ya kecil-kecil cinta lah gitu. Masalah maksudnya tidak berbau perselingkuhan, tidak berbau toksik yang awas walaupun orang tua lu ya gitu. Oh enggak lah, gitu. Itu sih ya, udah kelewat, itu mah. Bukan kelewat, lu kan kejadian gitu loh. Ya, maksudnya gue bilang gitu kelewatan sampai gila. Tapi ini pelajaran sih. Gue setoksik-toksiknya dulu. Mantan gue kayaknya nggak pernah sih kayak gitu. Maksudnya kayak ya udah masing-masing. Nggak pernah atau lu nggak tahu sebenarnya? Ya nggak tahu kayaknya. Dan gue lebih baik nggak tahu gitu. Jadi kayak lebih baik gue nggak tahu mereka ada misalnya main samping atau apa kayak gue lebih baik nggak tahu sih, karena kalau gue tahu jatuhnya ya mental kan mental. Ya gue mungkin pernah newakin dia dekat sama teman cowok, udah bilang enggak kok kita temenan doang kok gini ya. Gue kadang mengiyakan tapi kesel ngapain ya kalau gitu. Gue chattingan dong sama cewek boleh gitu, tapi dia nggak boleh kan. Nah itu tuh gue nggak suka, nggak fair. Nggak fair.
Cuman karena kita sayang, kita juga gak bakal ngelakuin itu, ngerti nggak? Nah itu dia. Paham gak? Paham. Dia sayang sama kita tapi masih mau main kanan kiri, sementara kita yang sayangnya itu pure dengan memikirkan kita punya plan ke depan yuk gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, masalah yang paling umum deh di berita-berita infotainment, gosip segala macam, perselingkuhan gitu kan. Iya. Gue pribadi ya karena dengan berjalannya pengalaman gue yang begitu terus tuh, sampai akhirnya gue ngerasa gue udah kebal deh. Kayaknya lu kalau jadi artis lu yang bakal diceritain terus ya tiap hari ya. Mungkin. Gue kayak udah kebal banget yang kayak gini. Bukan berarti gue nggak ngerasain cemburu lagi ya, sakit hati tetap ngerasain. Cuman ketika nanti pun gue sama pasangan gue yang sekarang ada masalah gitu dalam hubungannya, ya nggak menutup kemungkinan gue juga misalnya selingkuh atau gimana, gue cuma berharap nggak apa-apa gitu. Istilahnya kalau kayak fling aja, selingan gitu. Jangan pakai hati. Iya. Tapi tetap balik ke gue gitu. Terserah deh mau gue tahu gue nggak tahu, tapi jangan sampai lo pindah ke lain hati, karena menurut gue atau main hati lah gitu ya, mesti main sama orang lain. Jangan main hati. Gue sih itu udah berlebihan sih cuy. Kalau kita lihat kadarnya akal manusia gitu tuh di luar batas, udah keluar banget gitu loh. Udah. Maksudnya lu pacaran sama cewek yang punya gadun gitu. Kalau gue secara nggak langsung, biarpun dia lapor orang tua gue misalkan, laporin dah udah amat, tapi gue nggak deh gitu loh. Ya, mau nggak mau harus berani kan ngambil keputusan, sikap. Wah tapi gila sih, benar-benar gue ini sama cerita lu. Kalau gue di posisi lu kayaknya gue gak bakal kuat gitu. Bukan gak kuat ya, kayak di logika gue, di nalar gue nggak masuk soalnya. Iya, ya waktu kayak gitu juga gue kayak ngeliatnya. Oh iya, lu nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, ya tapi kan karena lu tau gak sih tikus masuk ke kandang tuh, tak gitu. Oh, gue mau ambil makanan misalnya, kejepit ya. Iya kejepit, udah kejepit gue nya. Dan gue I didn't see it coming gitu. Gue tuh nggak ngeliat ini bakal dateng gitu, tiba-tiba dar. Gitu. Karena lu ya udah jalan aja dulu deh. Iya. Sambil mencari jalan. Ya ada baiknya lu pada akhirnya sadar sih. Lu memberanikan diri. Ya gitu. Terus ya masih banyak toksik lain cerita lo, cewek-cewek toksik. Masih ada lagi maksudnya? Apa ini yang memang terparah-parahnya? Yang terparah-parahnya aja, sisanya ya kayak kroco-kroco aja ya, kayak gitu doang. Gitu. Jadi gue nganggapnya ya yang gue takut nih pernikahan sebenarnya. Karena gue bukan ngejelukin ya, gue ngerasa gue tuh man of love gitu. Kayak gue tuh sayang, gue udah sayang banget. Walaupun sebenarnya salah ya, tapi ya gue nggak bisa kontrol juga kadang-kadang. Karena ada pepatah yang bilang, ya lu kalau udah nikah cintanya ya setahun 2 tahun. Sisanya nikmatin gitu. Ya sisanya ya udah lu udah kayak hidup seperti biasanya. Bedanya ada temen hidup aja. Gitu. Iya, itu dia. Terus kalau balik ke yang tadi, kalau pasangan yang sekarang ya gue berharapnya jalannya mulus, ya makin ke depannya makin berkembang terus. Oh ya udah ada plan. Tapi lu selama, kalau pemikiran gue selama lu sevisi aman sih. Iya. Dan balik lagi kalaupun semuanya ya kita punya pasangan gimana, ya emang nggak semua kebahagiaan yang dia mau bukan ada di kita juga. Iya, gue paham. Makanya dia mencari kebahagiaan tempat lain. Gitu. Tapi kan sebisa mungkin kalau udah menentukan satu pilihan ya udah resikonya gue terima. Ya konsekuennya lah. Ya lu udah mau komitmen konsisten sama satu orang tapi nggak mau konsekuen ya nggak nyambung, pasti lu cabut-cabut juga. Gitu. Karena ya pasti orang ada kurangnya lah. Lu mau sekelas siapa juga. Kayak sekaya apa atau secantik apa juga. Gitu sih paling. Ya, thank you banget nih Bang. Paling pesan dari gue ya udah benar. Narkoba, pergaulan bebas tuh hindari dah. Bersyukur lo yang orang tuanya tuh udah di rumah kekang, jangan keluar malam. Lo bersyukur kalau dikekang, percaya sama gue pun nyesel. Berarti lu ya penyesalan lu gak bakal lu lupain lah ya. Sebenarnya enggak, ya nyesel sih enggak, gue gak nyesel sama sekali. Karena banyak banget pelajaran, banyak banget. Mungkin lebih menyesalnya karena ngapain ya? Karena gue bodoh aja. Iya, nyesel karena lu bodoh gitu. Cuman secara pelajaran lu dapet itu gitu. Banyak banget. Bahkan pun gue kadang mikir kalau gue gak ngalamin itu semua, gue gak jadi gue yang sekarang. Oke. Kayak kalau main game level nih, gue ngerasa level gue sekarang dari pengalaman yang kemarin tuh udah. Berarti lu sekarang udah ibaratnya mythical glory ya. Wow, satu lagi tuh mythical apa? Mortal. Immortal ya. Aduh gila. Ya, baik lagi gue nangkepnya itu adalah bekal gue untuk ngadepin kehidupan gue nanti ke depannya.
supaya lu bisa ngejaga diri lo. Udah ngerti nih, oh cewek kayak gini mah gak pantas dibawa ke depan. Ya mungkin ada cewek-cewek juga ada yang pernah ngalamin kayak lo, cowoknya yang ini. Pasti banyak lah mereka. Iya pasti juga ya, pasti udah banyak banget ya. Tapi ya itu lingkaran setan emang susah. Bahaya cuy. Sekali udah keluar udah jangan masuk lagi. Iya. Tolong banget. Ya kalau gue sih alhamdulillah ya digit apa namanya serbuk-serbuk hampir masuk ke situ ada, cuman kayak gue mikir kayak ngapain lah. Kayak mau waktu lah, gila lu ingin nyari duit dah gitu lah. Maksudnya ya nyari duit bisa juga sih beli itu, cuma suka kayak udahlah fokus aja. Susah banget. Iya makanya udahlah gitu. Untung ya lu belum. Iya karena Masih tarik doang. iya. Belum Ya kayak semua orang pasti ada sih, semua laki-laki gitu. Mereka yang udah jeli pasti ngeliat kan dari awal, oh nih ini, nah karena kan orang pengen coba-coba kan. Iya. Cobalah gak mungkin jauh, kejauhan. Jangan jauh-jauh dah. Banyak temen gue yang kayak gitu. Yang awalnya nyoba bilang gak jauh. Udah lu udah kejauhan gitu. Di situ gue kayak masa sih, gue ngerasanya biasa aja, padahal emang udah kejauhan. Oke, thank you bang. Ini baik banget pembelajaran hari ini. Ya, semoga hubungan lu makin baik sampai tua deh. Amin. Menikah sampai tua. Ya, gue balik lagi kayak gini untuk. Ya buat remind ya, dan ini remind juga untuk ya gue pribadi sih. Iya. Gitu loh. Dan thank you banget, cerita lu banyak banget yang gue bayangin kayak. Bukannya gue pengen ngumbar gue pernah kayak gitu ya. Enggak, kalau lu ngumbar kan lu pasti kasih tau muka lu dan lu kasih tau orang ya. Ini siapa kan sih yang bangga gitu? Iya. Gak ada yang bangga buat kayak gitu-gitu. Thank you bang. Thank you juga Teman-teman. Bang Fikar udah percaya biar gue cerita pengalaman gue. Karena ya dengan lu pernah spill sedikit tentang cerita lu kayak ya mungkin gak semua, makanya gue kaget banget tuh ada cerita-cerita yang wah gila sih. Ya udahlah. Teman-teman makasih banyak. Kalau teman-teman mungkin kalau ada yang punya cerita toxic relationship bisa deh kayaknya kita diskusikan bareng. Ya terserah kalian ya mau seperti tertutup gini untuk menjaga privasi atau gimana. Cuman gue membuka itu open untuk itu, dan kalau ada teman-teman juga yang ngalamin, temennya kalian ada yang ngalamin gini, boleh di chat di kolom komentar. Makasih bang. Thank you. Thank you.